Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran selawas-selawas. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bagi saudara-saudaraku semuanya yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, para pecinta NKRI, para pecinta Nusantara, dan para pecinta ulama-ulama Nusantara dimanapun berada, yang sangat saya hormati, saya banggakan, dan tetap berjuang untuk NKRI, untuk Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya, perjuangan kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, ada seorang habib, ya, seorang habib yang sangat arogan menurut saya. Ini baru menurut saya, saudaraku. Kalau menurut orang lain saya tidak tahu. Dan besar kemungkinan menurut orang lain pun arogan, karena pada kenyataannya banyak yang membahas seperti itu. Jadi baru-baru saja saya dikirim link, yang mana link itu menampilkan seorang habib yang sedang ceramah tapi arogan. Siapa dia? Saya pun tidak tahu. Coba kita nanti lihat ya, saudaraku ya. Tujuannya apa membahas seperti ini? Biar paham semuanya, warga Indonesia, warga NKRI, supaya paham, saudaraku. Ya. Dan juga supaya agak melek sedikit, gitu loh. Biar melek, seperti itu, saudaraku. Jadi di sini seorang habib ya, sedang ceramah, kemudian ada Pak Camat, ya, mau intinya izin, ya, izin pulang. Besar kemungkinan ada acara, kan seperti itu, saudaraku. Kemudian sang habib ini ngomel-ngomel kepada Pak Camat. Menurut saya ini akhlak tidak ada, akhlaknya yang sangat-sangat tidak mencerminkan kalau orang itu pecinta NKRI, pecinta Nusantara. Dia hanya membanggakan diri, membanggakan leluhurnya, seperti itu. Jadi para pribumi harus paham. Nah, maka di sini saya sampaikan, ya, tujuannya orang-orang yang selalu menanyakan mana buktinya, itu kesalahan apa. Bahkan kadang-kadang oknum itu jangan disamaratakan. Sekarang sudah bingung untuk mengatakan oknum, ya. Kenapa? Karena hampir semua, ya. Kalaupun ada 1, 2, 3 yang tidak oknum seperti itu. Nah, di sini saya hanya menyampaikan sekaligus mengajak kepada saudara-saudaraku, perbuatan seperti ini jangan sampai terulang, seperti itu. Jangan sampai terulang. Tidak sopan. Ini menunjukkan bahwa orang ini tidak punya adab, ya. Tidak punya adab. Kalau masalah Pak Camat itu izin, ya, izin pulang karena ada acara, saya yakin warga pribumi, orang-orang yang pengajian, jamaah pengajian itu pasti paham. Pasti paham. Akan tetapi dengan diolok-olok,
Nah, maka artinya pasti Pak Camat di dalam hati, walaupun di luar ya, di luarnya karena memang Pak Camat masih punya ilmu, masih punya adab, masih punya rasa, masih punya malu ya. Maka di depan tetap santun, tapi saya yakin di dalam hati pasti nelangsa ya. Itu pasti. Coba kita dengarkan dulu saja saudaraku. Biar kata orang jangan kebanyakan bacot katanya. Ini saudaraku. Nang dindan. Nang di. Gak surat apa? Wong wakil bupati durung mulai sampean mulai. Iki apa sampean iki? Sik, longgo sik. Ojo sampean didelok wong akeh. Longgo kene. Tak kandhani. Saya ini teman saya jenderal banyak. Teman saya jenderal ya. Banyak katanya. Gubernur banyak. Saya kasihan sama jenengan. Dilihat masyarakat sampean pengajian pulang menghina pengajian nantinya. Paham? Menghina pengajian katanya. Gara-gara pamit mau pulang. Menghina pengajian katanya. Dinas artinya polisi pembela kiai. Allahumma. Pengajian ceramah beb bupati gawani mulai iki mulai nekat iki. Ngapunten karena sampean terang-terangan, saya harus terang-terangan. Saya menghargai pondok pesantren Ihyaul Ulum. Pak Zuhron itu gawani mulai ana kula. Sampean kerekam lho, nanti dihapus ya. Yang bagian ini dihapus. Takut ternyata minta dihapus videonya. Kak nggak nemu nggak pangkat. Tapi ojo macem-macem. Loh, aku kenal Mbak Israel kan betul urusan. Wah, kenal Mbak Israel. Nggak boleh. Siapa? Perhatikan. Sombong amat. Siapa yang meremehkan ilmu agama dikhawatirkan matinya suul khotimah saudara. Dan naik. Mau kemana? Sebentar lagi saya pulang. Wes tak cepet wes sampai nunggu. Tak hargai polisi. Saya pulang. Engko tak balik Kapolresmu. Ini polisi juga ada yang izin mau pulang. Besar kemungkinan ini orang ini ceramah terlalu lama mungkin. Memakan waktu yang lama. Ceramah nggak harus lama-lama, saudaraku. Kapolres sampai nanti saya temuin, tak bilang Pak Haris ceramah saya ditinggal pulang. Berani? Makanya ambek Kapolres gawani ambek kiai wani. Sebentar lagi saya pulang, tak cepatkan, jangan khawatir. Tapi jangan pulang tengah orang ceramah. Kalau pulang lewat belakang, jangan di sini, ngajak orang pulang. Nun sewu, saya ini penceramah tahun 90, mulai zaman Pak Harto. Saya dicekal, saya dipenjara, sudah Pak. Ojo kelas polisi. Pernah dipenjara juga katanya zaman Soeharto. Selamat panjang umur, Pak Camat. Tapi jangan diulangi lagi, boten Habib tok, kiai siapapun. Kalau niat nggak bisa hadir, datang salaman sama kiainya, yai saya nggak bisa hadir, saya banyak acara. Kalau ini sampean terang-terangan, saya juga harus terang-terangan. Kiai tidak ada kiai mundur, kiai harus berani saudara. Kiai takutnya sama Allah, bukan takut sama pejabat saudara. Itu saudaraku, videonya. Ya. Jadi intinya Habib ini ngomel-ngomel, walaupun sedikit mungkin ada benarnya ya. Tapi kalau di dalam kaidah Jawa seperti ini saudaraku, pinter belum tentu benar, benar belum tentu pener, pinter belum tentu benar, ya, belum tentu benar. Kalaupun orang itu pinter, dan benar belum tentu pener. Pener itu apa? Pener itu orang benar ya, benar tapi di dalam menyampaikannya itu tidak pas. Itu namanya benar tapi rapener itu. Nah, kalau dakwah seperti ini, yo koyo ngajak ribut saudaraku. Padahal ceramah, dakwah apalagi di panggung-panggung dengan sekilas, dengan singkat, beda dengan istilahnya ngaji yang ada di pesantren, kiainya membacakan kitabnya, santrinya menulis atau maknani, murodi dan lain sebagainya. Nah, itu beda. Kalau di panggung-panggung itu ceramah
pengajakan dengan singkat, ya, hanya berapa jam, ya, 1 jam lah misalnya, itu saja sudah kepanjangan. Jadi mengajak bagaimana mencintai agama dengan pelan, ya. Artinya gini, setiap manusia tidak sama dengan penceramahnya, ya. Ada yang kadangkala gara-gara melihat keindahan di dalam pengajakannya, akhirnya orang yang tadinya tidak suka dengan pengajian jadi suka. Kalau seperti ini ya pemaksaan, kamu harus suka, ya, nah, gitu loh. Dakwah ya dakwah, bukan pemaksaan. Dakwah ya dakwah, hanya mengajak. Nah, jadi kewajiban para dai hanya mengajak, bukan memaksa, seperti itu. Beda dengan anaknya sendiri, silahkan kalau anaknya sendiri. Saya melihat seperti ini betul-betul gimana ya, pikiran saya langsung, wah ini orang gimana gitu loh. Mau itu Habib, ya Habib juga siapa kan, bukan siapa, Habib sama dengan kita. Kalau orangnya belajar ya punya ilmu, kalau nggak belajar nggak punya ilmu, kayak gitu saja. Kan Habib keturunan Rasulullah, kata siapa? Wong Kiai Haji Imaduddin saja itu sudah mengkaji berbagai macam kitab, ternyata terputus, ya kan? Terputus, saudaraku, wahai kaum pribumi, terputus. Jadi bukan cucu Nabi. Ya. Kalau masalah ngajinya, kalau memang punya ilmu dia ngaji, ya bagus, nggak masalah ngaji sama Habib ya silahkan, ngaji sama Kiai ya silahkan. Tapi sayangnya kebanyakan kalau sama Habib itu seolah-olah kayak kampanye dan orasi seperti itu, ya. Atau bahkan kadang-kadang mengadu domba, menggiring opini untuk untuk membenci si A. Kemudian arahannya mencintai dirinya, itu yang saya tidak suka intinya. Tapi fokus ke pembahasan video ini, para pendai kalau seperti ini seharusnya nggak usah dipakai lagi, ya, nggak usah dipakai lagi. Banyak orang-orang yang santun, yang bahkan karena terlalu santun, akhirnya dia kan orang yang santun itu orang aris, orang yang tidak suka menampakkan kehebatannya. Jadi orang-orang warga itu kadang-kadang melihatnya hanya penampilannya, wah itu kiai yang hebat, wah itu Habib cucu Rasul, kan gitu. Ya, kebanyakan kan seperti itu. Padahal yang santun-santun malah diabaikan, itu loh. Nah, ini maksud saya mengajak kepada saudara-saudara semuanya untuk mengedepankan akhlak, ya, mengedepankan akhlak. Kalau menurut saya orang-orang seperti ini hasil daripada karena terlalu membanggakan diri dan terlalu membanggakan nasab. Ya. Padahal Rasulullah pernah menyampaikan loh kepada Fatimah saja, putrinya ya. Disampaikan bahwa ya, ketika Fatimah mencuri saja tetap dipotong tangannya. Artinya padahal Sayyidah Fatimah itu seorang putrinya, ya, tapi tetap kalau sampai mencuri dipotong. Artinya ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak usah terlalu membangga-banggakan nasab, gitu loh. Ini pelajaran sangat penting ini, ya, pelajaran sangat penting tentang hadis Rasulullah yang menyampaikan tentang Sayyidah Fatimah ketika mencuri pun tetap dipotong tangannya. Artinya tidak pilih kasih, ini karena anak saya, karena anak Nabi, karena anak Rasul, tidak seperti itu. Lah apalagi hanya mengaku cucu loh. Dan tidak terbukti kebenarannya bahwa Habib itu adalah cucu Nabi. Maka saudaraku, berhati-hatilah hidup di zaman sekarang ini, ya. Mengaji tetap wajib, ya, mengaji, menuntut ilmu itu wajib. Maka tetaplah menuntut ilmu. Namun ingat, mencari guru juga sangat penting. Guru
yang betul-betul guru yang bagus, guru yang baik, guru yang tingkah lakunya, akhlaknya, budi pekertinya baik, dan ilmunya mumpuni seperti itu. Bukan hanya karena pinter hafal hadis 1, ayat 1 ataupun 2, kemudian menjadi penceramah yang terkenal. Jangan hanya itu saja saudaraku, tapi betul-betul orang yang tahu hukum, tahu diri, dan tetap mengedepankan etika atau adab ataupun budi pekerti atau akhlakul karimahnya, seperti itu saudaraku. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah nonton. Kita tetap semangat dan tetap bersatu dan tetap jangan bercerai-berai. Ya. Kita tetap satu, kita tetap selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.